The first program is opening. Let's be open by reading Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next program is speech to Honorable Ustad Khairuddin LC. The time for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini Allah menakdirkan kepada kita semua bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dan pada gilirannya kita nanti bisa mendakwahkannya dengan penuh kesabaran. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati dan adik-adik semua, santri-santri generasi muda yang saya sayangi. Alhamdulillah kita sing rawuh calon generasi, calon pemimpin masa depan. Biasanya kula nek ngisi pengajian teng pundi-pundi niku umure wis 3 tahunan. Wis nyedeki meh wangsul dateng Sukabumi. Alhamdulillah ini ndelok ngene iki kita optimis masa depan itu masih ada Islam. Karena masih ada generasi muda, calon-calon pemimpin, calon dai, calon ustadz ya, yang tangguh, insya Allah kita masih bangga kalau melihat seperti ini. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring ilmu yang manfaat. Ini merupakan salah satu doa pagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap pagi diminta untuk doa mohon ilmu yang manfaat, amal soleh yang diterima, ya, kemudian rizki yang halal. Ini sesuai dengan prinsip Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau punya prinsip 3 dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1, ikhlas. Yang kedua, ittiba Nabi. Yang ketiga, aklul halal. Luar biasa pendiri NU. Kowe kok kenal NU lah, wong biyen NU kula. Terus belajar, terus melu Muhammadiyah. Jadi kula masuk Muhammadiyah niku nganggo ilmu. Ora mung kaya panjenengan ning jero weteng wis Muhammadiyah. Terus ora belajar Muhammadiyah. Saya memilih Muhammadiyah iki tak pelajari dhisik. Asale kula mbiyen pegel nang Muhammadiyah, tapi pegel iki gak alasan. Wis pokoke pegel ngono tok. Terus tak pelajari. Oh bener tempone. Semua saya pelajari sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari belajar beliau di Makkah, ya, gurunya Kiai Mahfud di sana di Mekah, sama-sama Mbah Hasyim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama berguru kepada ustadznya adalah syekhnya Kiai Mahfud dari Termas. Jadi pondok Termas Pacitan itu luar biasa dulu, orang alim luar biasa sampai jadi guru nih Kiai Haji Ahmad Dahlan dan guru nih Kiai Hasyim Asy'ari, luar biasa. Itu menjadi syekh di Masjidil Haram
di Mekah waktu itu, pada zaman kita masih dijajah Belanda. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita memelihara Islam dari generasi ini, santriwan dan santriwati ini ya. Mudah-mudahan antum semua belajar dengan sungguh-sungguh, tentukan masa depan panjenengan sami di hari ini. Kalau hari ini panjenengan sungguh-sungguh menggali ilmu ya, wahyu yang pertama itu kita gunakan Iqra, baca dan baca, insya Allah akan menjadi orang yang ahli betul tentang pedoman di dalam agama ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah itu ada hadis Bukhari, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Gunakan ini waktu muda ini ya, untuk belajar supaya menjadi ahli betul tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Kita hidup dimanapun zaman tidak akan tersesat manakala kita paham betul ya, tentang Al-Quran dan hadis. Tentu itu sarana yang harus dimiliki, keahlian yang harus dimiliki, tentu bahasa Arab ya. Antum semua yang pelajar, santri, mungkin sing sepuh-sepuh kebagian keri ya, penjelasan ini sing santri dan santriwati harus menguasai bahasa Arab. Kemudian untuk mengembangkan itu bahasa Inggris seperti itu tadi. Tetapi yang paling utama dahulukan bahasa Arab, harus mampu bahasa Arab. Kula mbiyen nalika tahun 70-an, 78 kula tamat aliyah, cita-cita kula badhe dateng Gontor supaya mampu betul bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kersane Allah ora ana sangune. Saya itu yatim waktu itu, sampai sekarang juga yatim. Sudah tidak punya bapak dan ibu. Hanya tahu undak-undakan di masjid Gontor Pusat itu. Saya tulan-tulan jalan kaki, saya menangis waktu itu. Ya Allah, saya tidak bisa masuk Gontor. Tapi cita-cita saya harus bisa bahasa Arab. Dengan sungguh-sungguh belajar bahasa Arab itulah nek ditu ngono kira-kira dina iki karo santri Gontor sing senior kuwi bahasa Arabe kula mboten kalah. Utawa ya padha paling murah. Ya, itu. Padahal hanya di pondok NU, pondok kuno ya. Saya sejarahnya kan di pondok pesantren Hudatul Munah itu alun-alun itu dari tahun 70 sampai 86. Orang ngalih, mboten ngalih. Tapi semangat saya belajar sehari semalam itu tidak pernah berhenti. Ya. Jadi di sana dulu kalau puasa itu kan ini saya ceritakan adik-adik dulu ini. Nanti sampai jam 9 nggih. Sampai jam 9. Jadi pelajaran harian di pondok itu per jam. Jadi setelah subuh jam 5 sampai jam 6 tafsir. Kemudian sampai jam 11. Setiap jam ganti. Kitab saya itu tidak pernah pindah dari bangku itu di serambi masjid. Sampai malam jam setelah misa itu ada 2 sesi pelajaran yang kitab, semuanya kitab kuning. Dan saya ahlinya kitab kuning. Sekarang kitab saya putih semua dari Arab Saudi. Ada 4 kuintal saya beli di kitab di waktu itu untuk mempelajari Muhammadiyah. Jadi saya belajar Muhammadiyah itu di Arab Saudi ya. Apa benar kayak biyen kayak Muhammadiyah lakon kaya ngono kae. Ya. Saya pelajari, alhamdulillah ketemu, kemudian saya bergabung ya, dari ke Muhammadiyah. Mulane wau iki kok nganggo sarung wis anu wong NU berdiutang nggo abrakan apa iki. Jadi nek karo pasanggar iki nggo kira-kira Muhammadiyah wis tidak diragukan lagi.
Memang seperti itu loh. Kok nganggo sarung itu saya kemana-mana sarungan, ke Madura ngendangi anak saya di Sumenep sana ya sarungan kula enak. Ini hari santri ini saya bilang seperti itu. Jadi adik-adik belajar yang fokus, yang sungguh-sungguh, pelajaran itu harus dicintai dan dituntaskan. Sehingga dulu waktu masih belajar saya itu semangat saya, ya, saya kan tidak punya biaya, istilahnya seperti itu. Jadi saya di Sanawiyah kelas 1, ya. Sanawiyah kelas 1 itu saya sudah punya pelajaran lengkap kelas 2. Dan itu saya tulis tangan. Jadi saya kelas 1 Sanawiyah sudah punya mata pelajaran semua lengkap, kelas 2 Sanawiyah, dan itu saya tulis tangan semua. Begitu seterusnya sampai aliyah. Sampai aliyah. Jadi Pak Guru nek nerangne ora cetha ngono ya tak dehe ngono wisan. Keplelet kula mbiyen. Dadi pinter kula kalih gurune. Gitu. Jadi seperti Imam Syafi'i di Mekah mau berguru kepada Imam Malik, itu kitab Muwatta'nya Imam Malik sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu luar biasa semangat belajar, nek ora tenanan ora dadi tabrakan menungso. Antum kalau tidak hari ini sungguh-sungguh belajar, maka masa depan antum sangat suram, tidak ada masa depan. Maka harus ahli betul. Kalau bahasa Inggris harus ahli betul. Ada waktu longgar sana ke kampung Inggris di Kediri sana, seminggu atau 2 minggu, biar ahli betul. Bahasa Arab juga begitu, ya, harus belajar bahasa Arab, harus dituntaskan. Karena antum nanti akan ditanya di akhirat, dan kita semua la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Jadi kita di mahsyar nanti berhenti, belum bergerak, belum bergeser, sudah ditanya 4 perkara. 1, syababak, ya. Masa muda ini yang di teko kowe tuwek kok tidak punya ilmu, kemana saja dulu, padahal oleh Allah diberi masa muda, ya. Masa muda akan ditanya, apa akrab nongkrongan di warung kopi, ya, HP sehari semalam itu hari ini dilakukan oleh generasi muda, dan itu tidak punya masa depan. Indonesia akan bangkrut, akan hancur kalau generasi muda itu tidak berilmu, ya. Maka di pondok ini, ya, di sekolahan ini harus sungguh-sungguh menjadi ahli betul di bidang semua bidang ilmu. Ilmu tafsirnya, hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya, tambahan-tambahan, ya. Harus membaca yang kuat, ya. Membaca, bertanya. Ini modalnya santri seperti itu, ya. Jadi tidak waktu tidak disia-siakan. Sampai saya itu sering, ya, waktu di pondok, wudhu saya itu hanya 1 kali. Wudhu subuh itu sampai isya saya belum batal. Itu, ya. Apa orang yang banyu zaman semua. Ini untuk apa? Mengajar, membiasakan untuk bertahan, untuk sabar, caranya seperti itu. Jadi gak ngentutan. Jadi wudhu subuh itu sampai sholat isya itu saya bisa itu, ya. Sehingga semua kitab itu, karena tulisan saya itu tulisan yang khotnya bagus, kemudian waktu saya boyong, kitab saya itu sudah habis. Diminta guru-guru, Pak Den tak pakai bukumu. Ya pengen si kabeh penak dibaca. Saya nanti kalau ngajar beli buku baru, kitab baru. Gitu. Jadi tamat di sana, selesai tahun 78 itu sudah mengajar. Jadi dari Sanawiyah kelas 2 saya sudah mengajar ibtidaiyah sana. Begitu itu di pondok. Nah, itu. Jadi alhamdulillah Allah memberi pertolongan, saya bisa bahasa Arab. Kemudian kitab kuning berarti saya tinggalkan semua itu. Sudah saya tinggalkan.
Sampai di rumah saya menjadi camat di Jambon, camat NU, ketua MWC Kecamatan Jambon. Setelah itu saya belajar mencari agama ini di sumber aslinya. Apa ya bener kayak biar Muhammadiyah sing tak benci kayak tak cocok ning sana, dan sambil membaca bukunya. Alhamdulillah semua kitab-kitab itu ya saya renovasi semua, saya ganti semua kitab putih ya. Semua cetakan kitabnya putih semua ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, Aqidah, tafsir At-Tabari, tafsir Muyassar, tafsir Aisar, tafsir, banyak tafsir yang saya beli. Karena kalau hanya satu tafsir itu nanti kita yang bodoh itu masih kurang luas ya. Tafsir Jalalain itu gak kanggo. Dan saya ini dari dahulu melihat di Ponorogo ini ya, di samping saya mengikuti Kiai NU ya, saya menyimak itu di radio Dr. Andes Mahmud Suyuti. Penjenengan kira-kira ya, sama seperti itu. Jadi seniornya Muhammadiyah dari sana. Saya sudah senang sekali waktu itu ya, padahal aku NU tulen gue. Sudah senang kepada Dr. Andes Mahmud Suyuti waktu itu kepala Depak Ponorogo, terus pindah ke wilayah. Itu saya masih mengikuti. Keturunannya ya ora ono. Maka keturunannya ganti ya. Ganti seperti kita ini ya. Itu. Jadi memang modalnya harus serius betul belajar ini. Ya. Pun adik-adik paham ya? Alhamdulillah. Dan semangat wahyu yang pertama itu Iqra, maka baca. Modal kita, modal santri, modal pelajar membaca ya. Jangan sampai melihat HP ya. Jadi saya kitab itu banyak ya. Dan tidak hanya satu seperti tafsir, seperti fikih. Sekarang saya kaji fikih sunnah, yang itu juga punya Muhammadiyah tuh, fikih sunnah. Jadi banyak kitab-kitab fikih yang saya miliki. Ya, ini saya beberkan di sini untuk semangat adik kita yang calon pemimpin, calon dakwah, calon dai. Kun da'iyan, jadilah kalian menjadi dai. Karena apa? Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat dan kita ya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah jiwaku ada di tangan Tuhanku, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunna ayyab'atsallahu iqaban summa tad'unahu fala yastajibu lahu. Ini hadis ini gawat sekali, peringatan kepada kita. Demi Allah, jiwaku Nabi Muhammad SAW berada di tangan Allah. Sungguh benar kamu harus amar ma'ruf, dan sungguh benar kamu harus nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nek wis ngono summa tad'unahu, kemudian kamu baru berdoa, fala yustajabu lakum, kemudian doa panjenengan mboten dikabulni oleh Allah sebab ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Kan jarang sing amar ma'ruf nahi mungkar. Yang gunung-gunung dakwah nggih itu tidak mau berkorban. Nah, dakwah itu ya juga tidak seperti harus di atas mimbar seperti ini. Dakwah wong siji wong loro ditekani kae dulur kuning kono tak tekani, kemudian menyampaikan satu ilmu. Itu dakwah. Jadi maka Al-Qur'an benar, la khaira min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islah bainan nas. Orang bercerita, orang bisik-bisik, najwa itu maknanya bisik-bisik, omong serius,
itu tidak ada kebaikan sama sekali kalau tidak mengandung satu perintah untuk infak atau sedekah. Yang kedua ma'ruf. Jadi yang keluar dari mulut kita itu hendaknya 3 hal ini paling tidak. Harus yang keluar itu kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar, atau mendamaikan antara manusia, atau perintah untuk infak, menghidupkan agama. Itu. Selain 3 itu kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islah bainan nas. Lah nek wau sadurunge kula terangne iki ning Muhammadiyah kok rada paseh ngono. Lah nek ora jebolan NU apa paseh? Jebolan NU ya paseh. Biasa nih. Muhammadiyah hari ini sudah berbeda ya. Sudah banyak dai-dai kiai-kiai sing paseh ning maca Al-Qur'an. Karena mengikuti tahsin Al-Qur'an, nggih makhraj dan hurufnya, tajwidnya itu alhamdulillah sudah berkembang. Itu. Kemudian kita ini untuk semuanya, ya, kita ini kan diwarisi Islam oleh Rasul. Ya. Perjuangan yang telah dilewati, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini luar biasa sulitnya adik-adik semua. Kalau kita hari ini melakukan dakwah menyebarkan Islam, ya mudah sekali dan tidak ada hambatan. Kalau Rasulullah dulu, ya, makanya sejarah ini harus kita tahu. Barang siapa yang tidak mengerti sejarah, maka itu akan jauh dari jalan kebenaran. Jauh akan dari jalan kebenaran. Bagaimana sulitnya Rasulullah mendakwahkan. Ini membuat kita nanti akan tangguh menjadi umat Islam. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam yang hari ini kita miliki ini jangan sampai lepas sampai nyawa kita dicabut oleh malaikat al-maut. Jadi jangan sekali-kali, dan kita mohon kepada Allah supaya tidak disesatkan setelah kita mendapat hidayah Islam. Kalau kita ambil satu sejarah saja dari Rasulullah, yang hasilnya ini nanti pemahaman ini supaya kita itu tangguh memegang Islam. Ya, maka membangun Islam yang kokoh, yang tangguh itu harus mengerti sejarah. Di antaranya harus mengerti sejarah Rasul. Bagaimana rekosoni? Ya. Pada saat tahun 10 dari kenabian, Rasulullah masih di Makkah. Karena di Makkah 13 tahun. 10 tahun setelah dia angkat menjadi nabi, dengan begitu sulitnya dakwah di Mekah, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah untuk jalan-jalan dakwah, ya, ke Taif. Karena Rasulullah juga telah mendapatkan kabar di Taif itu cuacanya dingin, barangkali orang-orangnya beda dengan di Mekah, karena Mekah itu panas, ya, gersang, gurun pasir, gunung tandus, gunung gundul. Kalau di Taif itu semua buah-buahan ada, semua pohon-pohonan indah dan hawanya sejuk seperti barangkali di Sarangan atau di Batu atau di pegunungan yang lain. Itu Taif. Berjalan kaki yang ditempuh adalah 60 mil. 60 mil itu berapa kilo, adik? Mas, 60 kilo, sekitar 70-80 kilo jalan kaki bersama 2 orang, Zaid bin Harithah, lewat Sel Kabir. Sel Kabir itu menuju Taif ada 2. Kalau zaman dulu hanya 1, yaitu dari Jabal Nur itu menuju ke arah Ji'ronah, kemudian 16 ke Taif. Berapa mil tadi? 60 mil. Jorok ini kira Pacitan lah, Pacitan, jalan kaki. Kemudian Rasulullah datang di setiap yang ditemui di jalan.
Sampai di Taif menemui 3 orang tokoh, yaitu ketua kabilah Bani Thaqif. Rasulullah dakwah untuk la ilaha illallah dan saya itu nabi. 3 tokoh ini jawabnya megel kabeh cara saiki. Jawabnya yang satu, ya iki wonge. Setelah Nabi menyampaikan dakwah, ayo meyakini bahwa Tuhan itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya iki wonge sing arep merobek-robek bajune Ka'bah, ya iki wonge. Itu satu. Megene mboten. Yo. Nomor loro, lha opo ora ning wong? Kok Allah gawe rasul, gawe nabi, kayak kowe sing didadek niki di Mekah iki gak ana wong sing gagah-gagah. Padahal Rasulullah itu juga gagah, khalqan wa khuluqan ahsanul khalqi. Ya, itu Rasulullah. Sik dipaido apa ora ning wong sak liyane Muhammad kuwi didadekne nabi, kok kowe jebule. Loro. Sing nomor 3, no comment. Aku gak ngomentari sebab engko nek bener aku kualat. Lah nek salah arep apa ngajak ngomong karo wong tukang hoax. Itu yang ketiga. Kuwi ya megel neh ya. Akhirnya Rasulullah melanjutkan di Taif, itu kan masih di pinggir dan itu memang kepala suku Bani Thaqif. Kemudian meneruskan perjalanan ke kota Taif 10 hari. Semuanya setiap orang didakwai seperti itu tadi. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Dan saya itu Rasulullah. Kemudian akhir cerita, itu semua orang jawabnya itu, kamu harus keluar dari negeri kami, dari desa kami, dari kampung kami. Kamu harus keluar. Ukhruj min biladina. Ngerti bahasa Arab ada di paham. Ukhruj min biladina, keluar dari negeri kami, dari daerah kami. Kemudian Rasulullah di penghujung 10 hari itu diusir, ya, diusir semua orang Taif tanpa kecuali, yang laki, yang perempuan, yang muda, yang tua, yang buruh, yang majikan, semua ngusir 2 barisan seperti ini. Rasulullah di tengah, kemudian dioyak, diserteriai, dan kemudian dilempari batu. Ini Islam yang dibawa oleh Rasul. Begitu pedihnya, begitu rekosone Rasulullah mendakwahkan Islam. Kemudian diusir keluar daerah Taif sampai 3 mil. Dalam sejarah 3 mil berarti sekitar 5 kilo ya. Surau ini diusir metu sangka Taif. Setelah itu ditinggalkanlah Rasulullah, kakinya berlumuran darah sehingga sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merah karena kaki Rasulullah luka dari lemparan batu itu. Ono dai saiki sing dilempari batu. Kula wau ning kene yo gak dilempari, malah di monggo-monggo. Lho dakwah penake kono ora gelem. Dan itu harus kita lakukan dengan ikhlas karena li'ila'i kalimatillah. Litakuna kalimatullah ya mulia. Kula ado-ado ping jambon teko kene, saya punya ilmu sedikit, saya sebarkan, mudah-mudahan Islam kokoh. Itu niat saya. Litakuna kalimatullah ya mulia. Setelah itu Rasulullah berhenti, capek, sedih, berteduh di bawah pohon anggur. Punya seorang petani yang menanam anggur dan punya pekerja. Kemudian digerakkan, Rasulullah berteduh, capek, sedih, digerakkan setelah berdoa. Ya Allah, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, kula mboten gadah kekuatan. Itu sedihnya Rasulullah sampai diingat di Madinah. Setelah ditanya oleh Aisyah,
"Ya Rasul, cerita mana yang paling sedih selama hidup Rasul?" "Yang paling sedih yang saya ingat adalah peristiwa di Taif. Seorang nabi Rasul diperlakukan seperti itu." Itu diingat sampai di Madinah setelah ditanya oleh istri yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi berdoa dengan lemah lembut bahasa kepada Allah Ta'ala, "Saya hanya curhat kepada Engkau ya Allah. Lemah keadaan kami. Saya tidak punya trik, tidak punya teori untuk dakwah ini. Dan hawani ala nas, saya sangat hina di hadapan manusia." Itu Rasulullah dilempari batu, diteriaki, diusir. Cara wong ning kampung biyen nek wong selingkuh kan diusir diarak ning desa kae. Seperti itu Rasulullah. "Anta Rabbul mustada'afin." Ya Allah, Engkau yang mengatur orang-orang yang lemah. "Anta Rabbi," panjenengan Tuhan saya. "Ilaman takiluni." Saya ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada orang jauh, tidak memperhatikan. Apakah saya diserahkan kepada musuh seperti ini ke Taif? Cara bahasa mriki nggih. Kula kok dioncak-ancok ning Mekah ya gak ana sing nampa, nang Taif ya malah dibandemi. Kuwi panjenengan iki piye karepe kok dioncak-ancok nih aku iki? Sing penting panjenengan mboten marah. Ya, fala ubali. Panjenengan mboten murka kepada saya, diperlakukan seperti ini saya tidak masalah. Fala ubali. Tidak mempedulikan. Lakon seperti ini saya tanggung ya. Tapi yang penting panjenengan ya Allah jangan murka kepada saya. Kemudian panjang doa Nabi ya, di Sirah Nabawi, di kitab Sirah Nabawi itu panjang. Kemudian pertolongan pertama, yang punya kebun itu memanggil siapa, karena dilihat tadi ada orang dua yang duduk di situ, pekerjanya dipanggil. Adas, namanya Adas itu. Ini ambil kurma apa? Ya, apa ini? Kurma, bukan kurma. Anggur. Karena di Taif itu anggur yang paling super itu di Taif. Mulai zaman dahulu. Anggur ini berikan kepada orang tua itu. Kemudian diberikanlah sedompol anggur, mungkin satu piring begitu, sedompol itu. Ya. Kemudian diterima dan langsung bismillah. Rasulullah lupa. Itu sulitnya dakwah Rasul. Bismillah dimakan. Kemudian pekerja itu heran sekali karena tidak ada orang seperti itu yang makan, minum, baca bismillah. Saya baru melihat apa itu yang kamu baca. Itu pekerja, pembantu. Kemudian Rasul balik bertanya, "Lah kowe wong ndi? Jenengmu sapa? Agamamu apa?" "Saya Adas namanya, dari Nainawa. Dan saya Nasrani." Pekerja itu bilang seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan, Nainawa itu kelahiran saudara saya, Yunus bin Matta. Nabi itu saudara saya. Kemudian Adas masuk Islam. Karena apa? Dia percaya bahwa tidak ada orang yang mengerti bahwa Yunus itu Nabi kecuali dia, Nabi.
Ini apa? Sejarah ini kita pahami supaya kita sungguh-sungguh memegang Islam. Pegang Islam itu dengan gigi geraham supaya tidak lepas. Jangan pegang Islam itu dengan bibir. Bangsa Indonesia hari ini masih mayoritas, tetapi hanya di bibir. Yang tangguh lahir batin memegang Islam, sholat 5 waktu berjamaah itu hanya 10%. Yang paham Al-Quran dan paham hadis hanya 10%. Kalau misalnya orang Islam di Indonesia hari ini 200 juta misalnya, 10% ini pinter. Itu yang paham Islam. Tidak mengerti sejarah Rasul, rekoso seperti itu, mendakwahkan Islam dan mendapatkan Islam. Lah kita tidak rekoso seperti itu, tidak sengsara memelihara Islam. Mari kita tingkatkan semua. Islam yang kafah, Islam yang masuk bleng seluruhnya. Apa perintah Allah dawuh Rasul ditindak. Kalau Rasul menyuruh kita untuk sholat setiap waktu untuk berjamaah, mari kita berjamaah, hidupkan masjid itu. Baca Al-Quran. Mari kita budayakan membaca Al-Quran kembali di rumah-rumah dari setelah maghrib sampai isya. Syukur-syukur yang muda ada kajian setelah maghrib sampai isya. Semua tinggalkan itu HP, semua tinggalkan itu televisi. Yang muda-muda akan menjadi pemimpin di masa depan, paham agama. Ya. Ini hasilnya, kesimpulannya kita memahami sejarah harus seperti itu. Ya, setelah melihat Rasulullah rekosoni seperti itu, kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan sampai di Sel Kabir, di pertengahan antara Taif dan Makkah. Di situ Rasul sedih kembali. Pertolongan pertama mendapatkan anggur. Ini pertolongan kedua, Rasulullah sedih memandang arah Mekah. Saya dari Taif kondisinya seperti itu sampai saya diusir, dilimpari batu, tapi tidak mengapa, asal Allah tidak berkah. Saya mau kembali ke Mekah. Ke Mekah lebih dahsyat lagi. Kemarin-kemarin selama 10 tahun bangsa Makkah menolak kami. Hanya 130 orang yang percaya, yang beriman tidak menyembah selain Allah. Yang musyrik, yang beriman hanya 130. Kemudian pertolongan yang kedua, setelah Rasulullah memandang Mekah dan sedih, malaikat Jibril turun membawa temannya, yaitu malaikat yang tukang jogo gunung. Nabi Muhammad ini ada 2 malaikat, begitu bahasanya. Kemudian malaikat 2 itu salah satunya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, saya malaikat urusan gunung. Jadi yang jaga gunung itu khusus ada malaikat. Saya malaikat penjaga atau urusan gunung. Nopo kersa panjenengan? Saya sanggup jebol gunung, kemudian diangkat dan kemudian ditimpakan, dilongsorkan kepada bangsa Mekah semua, mati yang kemarin itu menyakiti panjenengan, menolak dakwah panjenengan. Nah, ide ditawari ngono kira-kira piye? Nggih tak ditumplek ning mawon. Nabi Muhammad sabar, tidak. Saya berharap ayyukhrijallahu min dhuhurihim man ya'budullah la yusriku bihi syai'a. Saya berharap jangan ditimpakan gunung itu, tak butuh itu saya dakwah. Ya. Saya butuh mengharapkan kepada Allah ada keturunan dari mereka yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditolak.
Kemudian Rasul kembali ke Mekah. Setelah itu tidak lama Rasul diperintah untuk Isra. Dalam salah satu surat dimuat diabadikan suratul Isra, subhanalladzi bagaimana asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Diperintah intinya sholat lima waktu. Itu perintah tahun 10 kenabian. Kemudian mendakwahkan sholat ini 3 tahun di Mekah. Rasulullah mendapat perintah sholat. Intinya sekarang mari kita pelihara sholat itu. Karena apa? Identitas Islam kita tidak akan hilang manakala sholat kita pelihara. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada lagi di surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jadi kita sebagai umat Islam, dan itu adalah ciri khas yang melekat pada diri Islam, itu sholat. Kalau kita meninggalkan sholat itu satu saja ditinggalkan berarti meninggalkan semuanya. Karena sholat sudah ditetapkan oleh Allah 5 kali sehari semalam. Mari kita lakukan dengan sempurna sebagaimana arahan Nabi, yaitu sholat berjamaah di masjid. Kita hidupkan, kita bangun sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari ini, merupakan nanti itu benteng Islam yang kokoh. Nabi bersabda, ala hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai sahabat, kowe tak kowe kabar tak tuduh gelem. Qalu bala, nggih ya Rasul. Sesuatu yang bisa melebur dosa dan meninggikan derajat kita sebagai manusia di dunia dan akhirat, derajat kita tinggi. 3 hal, yaitu 1, isbagul wudu. Wudunya harus sempurna, harus membaca hadis, harus membaca ayat Al-Quran. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat Al-Quran tentang wudu. Kemudian hadisnya banyak, hadis sahih, hadis Utsman ada dari Nabi Muhammad SAW, petunjuk wudu yang sempurna. Jadi wudu harus sempurna, 1. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menjadi umat Islam yang tangguh, yang kokoh, dan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala manakala ada kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam. 1, wudu sempurna. Yang kedua, banyaknya langkah kita menuju masjid. Kasratul khuta ilal masjid atau ilal masajid. Kita harus banyak langkah kita menuju masjid. Artinya orang waktu ini barang dulu nang masjid mboten. Maksudnya 5 kali sehari untuk menuju masjid berjamaah. Dengan niat, ya Allah, saya berjamaah ini sing nyuruh Rasul panjenengan. Tidak mencari yang lain, tidak mencari muka, tidak mencari dipuji oleh panitia, oleh takmir masjid, tidak. Saya berjamaah ini ya Allah, perintah Rasul panjenengan. Wis mbok apane kula manut. Diwe ngapunten nggih. Monggo kula nyuwun ngapunten, diwe swarga nggih. Monggo memang saya minta surga. Itu tunduk kepada Rasul seperti itu. Jadi semua niat amal soleh itu sing penak seperti itu. Nyapa kok yang embun pagi sing merintah Rasul panjenengan, ya Allah, kula supaya hidup ini diridhoi oleh panjenengan, diampuni, dirahmati. Itu kasratul huta ila masajid. Yang hari ini masjid-masjid, takmir-takmir ya tidak mengelola yang sebaik-baiknya seperti arahan Rasul.
jamaah harus hidup di semua masjid kita, yaitu dengan wujudnya bersama. Untung kemudian ada kajian-kajian, apakah fikih, apakah hadis, apakah akidah, apakah Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Karena setelah melihat kondisi seperti ini, kita ya nek diwaca ngono sulit diceritakan. Sing penting mari kita urusan Islam iki diopeni awake dhewe. Nanti Allah akan memberi pertolongan. Maka hal yang simpel seperti ini Rasulullah nanti di akhir hadisnya kita akan mendengar. 1, wudu sempurna. 2, jamaah 5 waktu. Kemudian yang ketiga, masih berkaitan dengan sholat. Umat Islam ini harus selalu konsentrasi dengan panggilan sholat, yaitu qalbuhu mu'allaqun bil masjid, atau intidhar sholah ba'da sholah. Itu hadisnya, menunggu sholat setelah sholat. Misalnya seperti maghrib ya, kalau kita haji dulu mbak, penjana haji mbiyen asar wis budal mulai jam 2 budal untuk asar. Kono sing gak bali nganti teko isya. Krono wis ada-ada ya, dan mumpung di Mekah ini sholat 1 kali dilipat gandakan 100.000 kali. Mula waktu yang sangat singkat 1 bulan itu digunakan betul oleh jamaah haji kita ya, sing sepuh-sepuh biyen. Tapi nek jamaah haji saiki gak ngerti aku, sebab kuwi modalnya mung duit-duit, orang duit ilmu, kebanyakan seperti itu. Haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Kuwi dudu ukuran Islam ya, dudu ukuran kekuatan Islam maksud saya ya. Masa Islam arep entek wong haji numpuk teko tahun 50, masa Pak Dir ngomong apa kuwi ya. Kekuatan Islam itu ada di adik-adik ini, dan kekuatan Islam itu ada di masjid, di sholat berjamaah, dan kajian-kajian yang ada di masjid. Skedulnya mbak takmir itu harus dibuat. Mungkin bar subuh ngaji Al-Quran, taksin dan lain sebagainya, bahasa Arab itu ya. Kemudian yang ketiga tadi intidharus sholah pada sholah. Kalau kita ke sawah misalnya mbak petani, nanti itu dijadwal di dalam pikiran kita itu, oh iya engko jam 11.30 atau setengah 12 zuhur, maka saya harus pulang dari jam 10 ya, misalnya seperti itu. Engko sebabnya ada sholat maghrib panggilan Allah. Awake dhewe dipanggil Allah iki ora tek gatek ning umat Islam saiki kuwi. Ya. Padahal nek undangane wong, Pak Lurah ngundang mantenan, kita datang sebelum waktu. Undangannya jam 8, jam 9 wis budal. Nah, kuwi karo wong. Kenapa kalau dipanggil Allah sembrono? Padahal Rasul dulu menerima Islam begitu dahsyat ujiannya Rasulullah SAW. Rekoso banget mendakwahkannya. Kita saat ini kali nemu penake, masa enak-enak. Hanya 10% tadi belum saya jelaskan ya. Itu sekitar tahun 2000, sekitar itu sebelum atau setelahnya. Di Jakarta itu ada jalan proklamasi. Kemudian ada dokter praktek namanya Dokter Sukardi. Itu juga penginjil. Praktek dokter, orang-orang yang datang naik bemo, ya jalan kaki, diperiksa gratis, diberi obat gratis, kemudian disangoni transportasinya gratis. Semuanya hampir umat Islam datang di prakteknya Dokter Sukardi. Kemudian salah satu waktu ada pertemuan gereja seluruh Indonesia. Kemudian dasar penginjil, dai penginjil itu ya, balik berkata di antara semua pendeta itu, wahai para pendeta, kamu jangan takut mengkristenkan umat Islam. Karena pada hakikatnya umat Islam yang paham agamanya, paham kitabnya hanya 10%. Kalau 200 juta, 10% itu pinten mbak? 20. Okean 20 juta. 10% ya 10 juta, ya 20 nek 200 ya. Kuwi sing diprediksi kalau umat Kristen, wong Islam Indonesia sing paham kitab sucinya hanya 10%.
liyane untuk. Nabi Muhammad juga memberikan kabar akhir zaman kuwi potongan umat Islam kaya untuk walakinnakum husaun ka husa isail. Kamu semua umat Islam akhir zaman seperti untuk nek sing untung netan mlayu netan, untung kulon mlayu kulon. Endi akeh sing wae dhuwit sing dipilih, kowe wae dhuwit pira? Kuwi dikira hadiah padahal itu suap, aja mbok tampa. Bukan hadiah, itu suap. Akhir zaman wis gak ngerti hukum, karena hukum itu akan pertama kali akan hilang di permukaan bumi. Gitu. Kemudian kesimpulannya, mari kita tegakkan sholat berjamaah di masjid. Maka takmir harus pintar mengelola masjid supaya hidup masjid. Seperti maka banyak di antara kita studi perbandingan di Masjid Jogokaryan, di Masjid Al-Falah, Sragen, untuk bagaimana menghidupkan Islam. Nek ngimami terus balik, ngimami balik, gak ono kajian, pikun tek. Apa nek saiki sing jamaah ki wong sepuh-sepuh umure 50 40, gak ono 40 malah. Lah kuwi engko nek mbah kuwi sedo sing lanjut ning masjid kuwi sapa? Kalau tidak ada kajian dan generasi muda tampil. Ya. Seperti hari ini sing paham PKI niku umur kula, kalau PKI itu berbahaya. Sebab saya itu ketua paguyuban keluarga korban biadab PKI tahun 48, Karesidenan Madiun. Sebab Mbah kula mbiyen diapusi PKI. Terus nomor 2 saya ketua KBPI, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Sing aktifnya itu tahun 60-an itu. Saya iki ya wis tua-tua, kados kula Pak Ngabar, Pak Sinten, Pak Arihanto, Pak Bukin pun sedo, Pak Muneng pun sedo. Kabeh wis tuwek-tuwek sing paham PKI kuwi. Kok sing cilik-cilik iki ora paham PKI apa. Nek diceritani wis apa eneke kono. PKI itu korban. Saiki PKI itu korban namanya. Padahal mereka pelaku pembantaian Jenderal 7 tadi yang sekarang di lubang buaya. Itu bukan lubang buaya tapi lubang surga. Kufratun min kufratin jannah. Tahun 65 itu PKI itu komunis, anti Tuhan, jadi tidak mempercayai Tuhan. Itu di Indonesia ada banyak. Mulai pertama berontak tahun 26. Zaman Belanda mbiyen wis berontak, zaman Joko ni sapa? Muso itu masih pemuda. Kemudian lari ke Moskow, kemudian kembali setelah merdeka tahun 48 Muso berontak di Madiun, semua orang kiai-kiai dibantai. Itu monumennya dikresek Ndungus Madiun. Saya kemarin lewat sana. Itu komunis, anti Tuhan. Islam dibantai tanpa. Yang paling parah lagi sejarah menunjukkan di Ngawi, di Wali Kukun, itu 30 ulama, 30 kiai digdoyo kuwi dihapusi. Pak Kiai enten undangan, Pak Kiai enek surate undangan jam 4 sore teko. Sampai malam gak ono hidangan, gak ono lanjuti. Padahal rumah itu sudah dikelilingi kayu bakar semua, jam 11 malam dibakar. Yaitu 30 yang selamat 1. Itu tahun 48. Termasuk mbah saya juga dibohongi oleh PKI. Mbah putune sakit jenengan suwuk, mbah kula tukang nyuwuk. Nah, sore jam 5 berangkat kaki, jalan kaki. Ke tengah anding kuburan ditangkep di bondo mbah kula. Kemudian nunggu nanti yang al-Qudsnya datang dari sudah diatur dari Nguranggareng. Karena saya kelahiran Magetan di Nguranggareng sana, mbah saya sampai jam 11 sudah datang. Kemudian mbah saya itu merosot, kemudian lari, kemudian delik di salah satu rumah tempat anaknya. Selamat mbah saya. Itu PKI. Kemudian 65 yang paling parah
Dimulai dari Jenderal 7 di Bantai di Jakarta. Tapi ngaku nih dino iki mereka itu korban. Nah ini semua mahasiswa di Indonesia sudah pemahamannya bahwa PKI itu korban karena mereka sudah bisa menghabisi semua undang-undang itu sampai sejarah pendidikan nasional itu dihilangkan. Nah, sehingga mboten mangertos sejarah sebenarnya. Sing ngerti ya sepuluh ini karek pirang dina ya mati kok mestine. Mestine mati gitu. Jadi saiki apa sing iso ditindakne awake dhewe iki zaman ruwet nek diterangne ning kene ora cukup wektune. Sing penting kita sholat 5 waktu yang baik. Yang ibu-ibu yang bisa ke masjid sepuh monggo, yang laki-laki ini wajib ke masjid hukumnya. Ya. Hidupkan sholat jamaah, kemudian ada kajian rakitang 5 menit. Masjid-masjid harus hidup seperti itu untuk membina Islam kita. Tidak usah yang dindi, membina Islam kita lewat tegakkan sholat. Karena Allah dawuh berulang-ulang di ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu minta pertolongan, maka harus sabar seperti Rasul tadi dan pelihara sholat. Kalau sabar dan pelihara sholat, maka nanti kalau ada apa-apa, Allah akan turun tangan, akan membalas makar mereka. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas makar mereka. Sing nandangi nek ana ruwet rentengi Allah Ta'ala. Ngono cara cetha. Kalau kita baik, sholat kita baik, baca Al-Quran kita masih rajin. Saiki Al-Quran saben haji, saben umroh di Al-Quran teko omah ora diwaca. Mari kita berusaha hidupkan rumah-rumah itu untuk membaca Al-Quran. Yang terakhir berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pertolongan kami dan umat Islam Indonesia. Ini kalau saya buka nanti di kajian khusus di masjid atau di mana. Doa seperti Nabi tadi. Dan terakhir doa Nabi zaman hari ini atau situasi kondisi hari ini seperti mirip perang Badar di Madinah. Bagaimana Rasulullah di medan Badar melihat sore itu melihat orang musyrik Mekah datang semua, ya, kemudian bersatu dengan orang-orang Yahudi dan seluruh kabilah datang di perang Badar. Rasulullah melihat bahwa itu orang 1000 lebih. Kemudian melihat orang Islam 313. Kemudian Rasulullah masuk kemah, munajat istighatsah kepada Allah, diterangkan di surat Al-Anfal. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba. Pada saat ingatlah Nabi Muhammad kuwi biyen istighosah terus tak kabul nih. Bi alfin minal malaikati musawwimin, dengan 1000 bala tentara dari malaikat. Kuwi setelah Rasulullah melihat kekuatan musuh 1000 lebih dan umat Islam hanya 313. Rasulullah dongo suaranya lirih, doanya doa gawat namanya istighatsah. Istighatsah itu levelnya setelah doa atau isti'anah nyuwun tulung, doa kemudian istighatsah. Rasulullah angkat tangan tinggi seperti ini. Kata yura bayadu ibtahi, sehingga dilihat ketiak Nabi yang putih itu dilihat oleh sahabat. Tinggi sekali seperti ini. Yang ada di belakangnya hanya Abu Bakar. Jadi tidak ngundang wong teh, gak perlu. Itu istighatsah Nabi di perang Badar. Soalnya sahabat ada di sana, begitu. Ini hanya bersama Abu Bakar. Tinggi sekali. Allahumma intuhlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, orang kafir 1000
orang muslim boloku sahabat 313. Kalau umat Islam yang sedikit 313 ini mati, engkau matikan, engkau kalahkan ya Allah, panjenengan kau ono sing nyembah. Itu doa istighosah Nabi di perang Badar. Jadi intinya hari ini itu seperti itu kondisi umat Islam yang paham tadi. Sedikit monggo kita ditingkat milih donga. Bahasa Jawa mboten napa-napa. Setelah kita doa untuk anak cucu kita, ya Allah, Rabbana hab lana itu anak kula jan paringi anak cucu kula soleh, netepi agama Islam, akhlak sing apik, anak putu kula ya Allah. Terus yang kedua, jangan lupa untuk negeri ini. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara sing baladan aminah, sing aman, sing makmur, sing jujur, sing adil, rukun, dan jaga Islam ya Allah. Allah mahfad Indonesia, Allah mansur Islam wal muslimin. Jagalah Indonesia ini dari tangan kafir. Sampun ngantos pemimpin kula mengki kafir ya Allah. Niku mawon jenengan ndonga nggih. Jadikanlah pemimpin yang baik. Pun niku mawon. Terus bendina nggih. Insya Allah nanti Allah akan memberi pertolongan, dan itu butuh sabar. Fir'aun kali Musa niku suwene sepiro? Fir'aun membuat aturan bayi lahir niku ada 2 kepres. Sing sepisan saat durunge Nabi Musa diutus dan setelah Nabi Musa diutus. Jadi Fir'aun ini seorang raja yang zalim ya. Membunuh semua anak laki-laki harus dibunuh. Sebab saya ini harus berkuasa terus menjadi Tuhan. Fir'aun itu mboten jadi presiden tapi jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang tinggi. Itu. Musuhe sing menghancurkan Fir'aun dicepaki karo Allah mulai lahir cilik. Berarti suwi napa mboten? Kezaliman seperti ini kira-kira ya rada jamu. Tapi moga-moga Allah kalau kita mengabulkan doa kita tadi ya ora suwi diwalik malih. Moga-moga untuk pemimpin sing jujur, sing adil, sing melindungi umat Islam. Allahumma aslih a'immatana. Perbaiki pemimpin kula ya Allah. Tahun 24 mungkin jenengan paringi pemimpin sing sae supaya umat Islam boten telas. Nah iki pendidikan wis ditelasne agama niku boten enten. Menteri agama ya ora cetha. Muhammadiyah kalah ora oleh bagian blas. Kemudian zaman Pak Soeharto semua Muhammadiyah, Islam bisa turu ngorok. Saya itu bisa tidur nyenyak. Ya, setiap pemilihan presiden 5 tahun aku gak milih. Wis piton dadi wis aman. Nalika tahun 14 saya sudah keliling kemana-mana, ke Kediri, ke Jombang, Kuiren, ke Ngawi melihat itu tadi. Ya. Iki kudu bergerak, kudu milih awake dhewe. Aja non milih. Saya pilih yang lain, kemudian tidak jadi. Tahun 19 memilih yang lain tidak jadi. Tapi kan wis usaha. Ya, memang Allah ya nakdir ini seperti itu kalau begitu. Ya, tapi sebelum tahu kita kan harus berusaha. Ya, saya kira iso turu. Dai-dai ini gagas Indonesia mboten saged dilempari basane. Zaman Pak Soeharto, zaman sampai SBY turu ngorok. Ya. Saat ini mestinya tidak bisa tidur, maka setiap malam kita harus bangun untuk tahajud. Adik-adik dilatih di pondok, jam 3:30 tangi untuk tahajud sak kuate, diakhiri dengan witir 1 rakaat. Delok tak pelajari Muhammadiyah kok 11 ning ndi dalile, ketemu dalilnya 11. Tapi tidak usah yang 23 pun juga boleh. Nggak usah apa saya iki sing dibutuhne dina iki nggih bersatu kayak apa kae poin andane padha salate padha ya wis dulur kayak apa kae tembara kae dulur
Ya pokoknya MTA kayak dulur Islam. Jadi sekarang yang perlu rukun. Ya, iso rono-rono menyampaikan kekhawatiran ini, nek wis paham monggo. Kari donga niki wae. Awake dhewe demo gak kanggo. Kalau demo kepada Allah, melaporkan kepada Allah ini seperti Rasulullah SAW, insya Allah akan dikabulkan karena doa-doa kita setiap malam. Saya sampai di sawah itu doa saya ya untuk negeri. Anakku lo sampai wis ora tak dongakne wong anakmu sitok. Saiki wis tahfidz Al-Qur'an enten Turki ngriko dereng mantu kula. Panjenengan gadah cewek sing apik itu. Wis ora tak dongakne paribasane sing tak gagas Islam ning Indonesia iki. Ya Allah, Allah mansur Islam wal muslimin. Itu karena kalau pemimpinnya nanti diganti oleh Allah orang kafir, kita tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang. Pinten sekap semanten kemawon, mugi-mugi Allah Ta'ala maringi hidayah, maringi kekokohan iman kita, istiqomah sampai mati kita pegang Islam ini. Ya. Dan di Indonesia ini diberi pemimpin yang soleh. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks very much to Mr. Khairuddin LC for his speech. Hopefully can be useful for we together. The next program is announcement. Infak membagi mendapatkan Rp627.500. Alhamdulillah. The last program is closing. As we close by reading Alhamdulillah and Kafaratul Majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maybe this for me. If you get a lot of mistake, please forgive me. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. And the last, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.